Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau tak sedetik pun kau tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang
dalam hidupku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang ku rindu, Kau yang ku nantikan Tuhan. Sha-na-na-na-na-na-na. Haleluya, haleluya. Sha-na-na-na-na. Haleluya. Kau yang ku rindu Tuhan. Sha-na-na-na-na-na-sha-na-na. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami rindukan Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Kaulah Allah kami dan Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu, ya ku puas. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita kembali melanjutkan apa yang kita pelajari sepanjang tahun ini. Kita buka lagi Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Kalau kemarin hari Jumat kita belajar mengenai bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kemarin kita belajar ke arah Dia yang adalah kepala. Nah, hari ini saya ajak kita untuk sama-sama belajar mengenai dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Maksudnya itu apa? Hari ini kita akan sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pegangan hidup kita, saudara? Amin. Harus, saudara. Dan kalau kita sudah dengar firman Tuhan, seyogyanya, semestinya terjadi sebuah perubahan di dalam hidup kita. Nah, mari kita baca sekali lagi Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. 1, 2,
3. Yang percaya katakan, teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Di dalam Alkitab New King James Version, saudara, teguh berpegang kepada kebenaran ini diterjemahkan sebagai speaking the truth in love. Speaking the truth, memperkatakan kebenaran dalam kasih. Nah, saya berandai-andai, saudara, teguh berpegang pada kebenaran, kok apa hubungannya sama speaking in truth? Speaking in truth itu artinya adalah berbicara dalam kebenaran. Hubungannya apa? Ketika saya coba merenung, oh iya ya. Speaking itu juga merupakan atau mencerminkan pendirian kita. Berbicara itu mencerminkan pendirian kita. Contohnya, kalau saudara menyukai sesuatu, saudara akan punya pendirian yang teguh, saudara akan katakan aku suka barang ini. Aku suka barang ini. Atau kalau menyukai seseorang, artis sinetron misalnya. Aku menyukai artis sinetron ini. Teguh berpegang, punya sebuah pendirian dan memperkatakan hal itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Speaking the truth in love. Nah, coba saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu kasih terlebih dahulu. Saudara, ketika saya merenungkan apa hubungannya speaking in truth in love sama teguh berpegang dalam kebenaran. Saya ingin tanya, saudara ada yang sudah punya anak atau cucu saudara? Nah, saudara mengasihi anak-anak saudara? Kalau anak saudara misalnya suatu hari saudara menyaksikan anak saudara di depan rumah, di halaman rumah makan pasir. Dan saudara mengasihi anak saudara, apa yang saudara katakan? Teruskan nak, enggak apa-apa, makan terus. Ayah mengasihimu, begitu saudara? Nah, tentunya harus teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenarannya apa? Pasir itu tidak untuk dikonsumsi. Mungkin suatu hari yang lain anak saudara makan rumput. Dan memang ternyata rumput itu mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Saudara mengatakan teruskan nak, bapak ini mengasihimu, ibu ini mengasihimu sangat. Teruskan nak makan rumput itu. Begitu? Enggak. Kebenaran mengajarkan pada kita bahwa rumput memang bernutrisi. Tapi kita makan nutrisinya tidak di rumputnya langsung. Tapi di mana? Di daging binatang-binatang yang memakan rumput, sapi, dan lain sebagainya. Saudara, kasih itu mendidik. Kasih itu bukan merupakan sebuah pembiaran. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan mengatakan apa adanya. Bahasa Inggrisnya itu in your face. Bahasa Indonesianya agak sedikit kasar. Tapi tidak perlu diucapkan lah saudara. Kasih itu akan mengatakan di depan muka saudara langsung. Tidak pakai main belakang. Langsung di depan. Ya. Nah, hari-hari ini mari kita membuka hati. Membuka diri supaya kita mau dididik oleh kasih. Apa tandanya kalau kita dididik dengan kasih? Akan makin banyak orang-orang yang berbicara kepada kita hal-hal yang tidak enak di telinga kita. Tapi saudara harus tangkap itu sebagai apa? Pendidikan kasih. Yang berbicara di depan muka saudara langsung. Mungkin hari-hari ini saudara banyak mendengar selentingan. Mungkin memang enggak, mungkin yang lebih memanaskan hati itu sesuatu yang tidak langsung kita dengar di telinga kita, tapi kita dengar dari orang lain. Wah, aku dengar-dengar dari teman kita itu, katanya kamu habis korupsi ya. Wah muntap saudara, korupsi, mangan naik angel dikongkon korupsi. Nah misalnya gitu, misalnya contoh, di sini enggak ada. Kasih itu mendidik, kasih itu bukan merupakan sebuah pembiaran. Ya,
Jadi saudara kalau masih menerima dalam tanda kutip pendidikan, apa itu pendidikan? Orang-orang yang mungkin berkata-kata kepada saudara yang mungkin makjeleb bagi saudara. Saudara harus katakan, oh terima kasih. Karena apa? Itu merupakan sebuah pendidikan. Gunanya apa? Membuat kita semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Saya ingin tanya, misalnya saudara jadi sebuah tanaman, ya. Andai-andaikanlah saudara tiba-tiba suatu hari tokul tunasnya gitu di rambut, di kepala, saudara jadi tanaman. Saudara, tanaman itu tumbuh apakah hanya dengan air saja? Apakah ada bahan-bahan lain? Air kan enak, seger ya, bisa dirasakan. Ada bahan lain yang sepengetahuan kita itu baunya kurang sedap. Yang bahan pembuatannya pun itu dari bahan-bahan yang sebetulnya ya baunya kurang mengenakkan. Apa namanya saudara? Pupuk. Kalau tumbuhan diberi pupuk, apakah tumbuhan itu akan semakin mati? Nah, saudara yang suka bercocok tanam atau saudara yang suka berkebun, apakah tumbuhan itu akan mati apabila diberi pupuk? Oh, saudara tidak menjawab ini. Apakah akan mati kalau diberi pupuk? Justru akan semakin pertumbuhan itu bukan seenak kita. Tapi pertumbuhan itu ada standarnya. Mungkin hari ini saudara sedang mendengar pupuk dari banyak orang. Tidak enak. Ayo coba saudara kalau lewat sebuah perkebunan yang tumbuhannya baru diberi pupuk. Coba saudara dekatkan hidung saudara ke tumbuhan itu. Bukan bau Indomie saudara. Bau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, mulai ada saudara yang mulai tutup hidung. Memorinya kembali gitu. Nah enak. Tapi saudara itu sebuah pertumbuhan. Dan kasih itu mendidik, bukan pembiaran. Kalau pembiaran, saudara coba lihat rumput liar. Ya saking Indonesia ini subur. Ada lagu yang mengatakan tongkat ditancapkan jelek gitu saja bertumbuh. Ya ini kurang bisa dikenakan di Indonesia. Karena Indonesia ini kita patut bersyukur sangat amat subur. Amin saudara. Coba kalau saudara pergi ke luar negeri. Sulit bertumbuh. Di Indonesia aja ya, kemarin ada saya tidak ingat orang mana tapi dari luar negeri. Ketika dia berkunjung ke Indonesia dia kaget. Loh sangar Indonesia, ini bahasa Mojokertonya gitu. Tembok aja bisa ditanami bisa ditumbuhi tanaman ya. Tembok retak itu aja bisa tumbuh tanaman. Sangar, subur sekali Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri tidak bisa saudara. Harus dimanipulasi supaya terjadi sebuah pertumbuhan. Nah, kasih itu mendidik. Selama ini kita berpikir kasih itu apa? Menimang-nimang ya. Setiap hari hanya dengar kalimat-kalimat yang mengenakkan telinga. Yang membuat kita, oh hidup ini begitu indah. Kalau itu yang kita inginkan saudara, berarti kita masih bayi. Sukanya cuma ditimang. Tapi di sini poinnya apa? Bertumbuh. Ada saudara yang hari ini umur 50 tahun hobinya ditimang-timang. Kasihan yang nimang-nimang, tangannya retak semua saudara. Kalau sampai hari ini saudara hobinya hanya ditimang-timang ya. Oh cup. Oh anaknya mama. Tidak lucu saudara. Orang tuanya seumur 80, saudara umur 50 tapi saudara masih di Oh sudah. Jangan dengarkan orang lain ya. Oh mama sayang sama kamu. Tidak lucu. Ya mungkin saudara bingung ini firman model apa, enggak apa-apa saudara. Tapi saudara terima ini dengan baik. Bahwa hari-hari ini kita akan diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mengenakkan telinga kita. Tetapi itu pertumbuhan. Kasih itu bukan merupakan sebuah pembiaran. Mengapa saya mengatakan ini, saya juga mengalaminya. Selama ini mungkin selama kita belum dekat dengan seseorang itu cuma akan mengatakan gini, wih tambah cantik ya, bagus, anting-antingnya bagus,
Oh enggak, ini bukan emas asli, oh tetap cantik di kamu, oh baik. Itu hanya orang-orang yang jauh dari saudara yang akan mengatakan seperti itu. Tapi coba kalau teman dekat saudara, anteng-antengmu kok belirik-belirik ngono sih, welek. Betul saudara? Kalau teman dekat pasti seperti itu. Apalagi kalau sahabat, tak perhatiin awakmu tambah lemu suwe-suwe. Coba kan mangan. Nah, in your face gitu ya. Tapi coba kalau bukan sahabat, aduh tetap bagus ya badannya. Oh enggak, ini saya beratnya naik, oh enggak apa-apa, segitu aja badannya bagus. Itu namanya pembiaran. Dan saudara enak, enjoy, di telinga nyaman. Tapi coba kalau sahabat, jongono ta, ditoto mangane, ben rodok kempes titik. Ndak enak saudara. Enak ngomong iki wis noto mangan tapi gak kempes-kempes gitu contohnya ya. Contoh saja. Ya ini saya katakan supaya apa? Kita menangkap poin saya gitu ya. Kasih itu bukan merupakan sebuah pembiaran. Kasih itu akan selalu mendidik. Nah, lanjutnya. Kasih itu akan selalu berbicara di depan dan terus terang apa adanya. Saudara paling tidak suka kan kalau ada firman Tuhan yang tiba-tiba menyerang saudara, yang membuat saudara tersinggung. Tapi itu kasih saudara. Pernah di tempat ini bertahun-tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dan kemudian saya lihat dengan mata kepala sendiri ada jemaat yang turun keluar karena tersinggung oleh firman Tuhan. Bagi saya bagus. Kalau orang bisa disinggung, maksudnya bukan menyinggung ofensif saudara ya, tapi menyinggung mendidik gitu ya. Bukan menyinggung kamu bau, bukan gitu. Tapi menyinggungnya adalah saudara harus berubah dari hidup yang lama. Nah seperti itu. Rupanya dia kena dan dia ngambek, dia keluar dari gereja. Tidak apa-apa. Kalau itu memang untuk mendidik, tidak apa-apa saudara. Nah demikian pula dengan kita. Mungkin hari-hari ini bukan hanya firman Tuhan yang saudara dengar, yang mendidik saudara. Mungkin ada orang-orang lain yang secara tidak langsung itu mendidik saudara. Ya, entah dengan cara mereka mengatakan sesuatu yang tidak kurang menyenangkan kita. Itu berarti kita masih disayang Tuhan. Amin saudara. Karena kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tapi tidak mungkin Pak Tuhan pakai tetangga saya. Wong tetangga saya itu orangnya jahat. Tetangga saya itu terkenal preman. Loh, Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Berkali-kali saya alami ini. Saya tidak pernah menyangka. Ya, saya yang belajar, puji Tuhan diberikan kesempatan sampai level yang cukup tinggi. Dan saya kira bahwa saya ini sudah banyak mengerti. Tapi suatu hari berkali-kali, tiba-tiba asisten rumah tangga kami berbicara sesuatu pada saya gitu. Loh iya ya, kok enggak pernah nganggit kalau seperti ini, itu satu. Yang kedua, ada orang lain yang berbicara kepada saya yang menurut anggapan saya pendidikan dia jauh lebih rendah dari saya. Tapi ketika saya resapi perkataannya, oh iya ya, ini benar. Masuklah lagi, saya terima lagi. Nah saudara, kalau saya boleh jujur, saya sedang berada di dalam usia yang pingin untuk menyerap banyak dari semua orang yang positif tentunya. Karena apa? Saya meresapi. Saya ini perlu membentuk diri saya untuk mempunyai sebuah kepribadian yang baik. Kapan ini akan berhenti? Menurut hemat saya tidak akan berhenti sampai kita dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan. Selama kita masih hidup, terus berusaha untuk mencari yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Saya pernah mengatakan bahwa saya hidup tidak ingin hanya meniru satu orang saja. Apa yang baik dari orang itu akan saya ambil. Seperti vampir gitu dalam tanda kutip saudara. Misalnya dari Pak Hosea, apa yang baik akan saya tiru. Dari Bu Hosea, apa yang baik akan saya tiru. Dari Pak Samuel, apa yang baik akan saya tiru. Saya kombinasikan. Jadi saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara menangkap apa yang saya maksudkan? Nah seharusnya kita hidup seperti itu. Saudara punya tetangga yang baik dalam hal ini, ambil itu dan tiru itu.
Saudara punya tetangga yang baik dalam hal lainnya, ambil itu dan tiru itu. Sehingga saudara jadi pribadi yang lebih komplit. Amin saudara. Nah itu dari sisi lain. Kalau dari sisi kita sendiri, orang yang berbicara kepada kita atau mungkin firman yang menasehati kita tidak akan selalu menyenangkan bagi telinga kita. Tetapi saudara perlu garis bawahi, itu akan selalu memunculkan pertumbuhan dalam kita. Yang setuju katakan amin saudara. Meningkatkan kualitas pertumbuhan. Bagaimana caranya? Saya dapat sebuah kalimat ini dan saya ingin bagikan pada saudara. Meningkatkan kualitas pertumbuhan itu dengan cara exposure to all the quality things. Exposure itu apa? Exposure itu dieksposkan, diperhadapkan pada segala hal-hal yang berkualitas. Atau bahasa sederhananya dipertontonkan, diperlihatkan, ditunjukkan pada hal-hal yang berkualitas. Akan meningkatkan kualitas kita juga. Saya ingin tanya, saudara kita hidup di Mojokerto, ini kota yang cukup baik dalam hal kualitas pendidikan. Maksud saya adalah kita cukup berpendidikan di kota ini. Bukan orang yang rasis, bukan orang yang sara, bukan orang yang semaunya sendiri. Ya mungkin memang tidak menang kalau lawan Los Angeles atau New York gitu ya kan. Tapi cukup levelnya baik. Dan itu akan membuat kualitas pribadi kita baik. Betul saudara? Contohnya, tidak mungkin saudara akan terpancing emosi kalau ada orang yang ngata-ngatai saudara dengan hal rasis. Ya, misalnya, "Oi, kamu orang Kalimantan," saudara tidak akan naik pitam. Misalnya, "Wah, orang pulau ini," gitu, saudara tidak akan marah. Karena saudara cuma akan menganggap, ya biarlah, tidak usah diurusi. Nah, kenapa saudara bisa begitu? Karena saudara terbiasa terekspos pada hal-hal yang berkualitas. Nah kalau kita bisa menerapkan ini dalam skema yang lebih besar saudara, sesuai firman Tuhan ini, berpegang teguh kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal. Nah sekali lagi, yang ingin saya garis bawahi dari tadi adalah dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Saudara, kasih itu enak, betul? Tetapi yang sering kita lupakan kebenaran dalam kasih. Kasih itu akan selalu mendidik. Dan saudara, saya membaca sebuah artikel bisnis dari sebuah website yang namanya China Daily. Kita tahu bahwa Cina ekonominya juga cukup pesat. Kemana-mana kita lihat barang bagus, seret kita lihat belakangnya, tulisannya apa saudara? Made in China. Mau barang yang kualitas tinggi atau kualitas paling rendah, made in China. Barang semahal apapun, handphone seharga 20 juta, 12 juta, saudara balik. Loh, made in China. Nah, mengapa saya mengatakan ini? Saya coba menelusuri apa sih yang mereka lakukan itu. Ternyata mereka ini mengutamakan satu hal dalam pertumbuhan. Dan asosiasi bisnis mereka mengatakan sebuah kalimat ini. Quality is a main aspect of growth. Aspek utama dari sebuah pertumbuhan adalah kualitas, bukan kuantitas. Nah mungkin berbanding terbalik dengan apa yang kita sering dengar dari barang-barang produksi Cina gitu ya. Yang penting murah, ekonomis, produksi akeh. Ya memang gitu. Tapi di sini yang kita lihat bahwa aspek utama dari pertumbuhan itu adalah kualitas kita. Bagaimana kualitas kehidupan saudara dan saya hari ini? Apakah berkualitas atau hanya mementingkan kuantitas dan tidak mementingkan kualitas? Barang yang mahal itu adalah barang yang berkualitas, yang kalau jatuh tidak langsung hancur kayak rempeyek, tapi tetap kuat. Orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan adalah orang-orang yang tidak gampang hancur, orang-orang yang tidak mudah retak, orang-orang yang tidak mudah undur dari Tuhan,
ketika menghadapi tantangan dan masalah. Semakin saudara menghadapi tantangan, semakin kualitas saudara naik. Enggak ada yang amin saudara. Amin. Semakin saudara menghadapi tantangan, semakin banyak yang membicarakan saudara, semakin banyak yang menggosipkan saudara, kualitas saudara semakin naik. Amin saudara. Misalnya saja, saudara duduk di sebelah orang yang tidak saudara kenal. Kemudian timbul gosip, loh bapak iku, ya, lungguh ambek wedok liya gitu ya. Gak sayang tambah istri nih gitu. Misalnya contoh. Loh enggak ngapa-ngapain cuma duduk loh. Karena memang kursinya habis. Tapi timbul gosip. Ya itulah dunia saudara. Pernah suatu hari Pak Samuel, Sifra sudah besar, tingginya hampir sepak Samuel waktu itu. Pak Samuel duduk di sebelahnya Sifra, kemudian ya Sifra dirangkul. Nah dari belakang ada jemaat yang lihat, tapi di sini enggak ada kok jemaatnya, enggak apa-apa. Pak Samuel enggak kasihan sama Bu Samuel, meluk-meluk yang lain. Anaknya sendiri. Bukan berarti orang itu jahat, enggak. Mungkin salah lihat atau apa. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa dunia itu seperti itu. Apapun yang saudara lakukan akan salah semuanya. Yang setuju katakan, Apapun yang kita lakukan di mata dunia tidak ada yang benar. Saudara mau kudus, suci seperti apapun, tidak akan ada yang benar. Makanya kualitas kita lebih baik ditingkatkan terus. Bertumbuh ke arah Tuhan. Karena apa? Kalau saudara nuruti dunia tidak ada yang benar. Saudara terus ingat-ingat kisah seorang bapak dan anak yang pergi ke kota lain naik keledai. Ingat-ingat kisah ini terus. Masuk ke kota A, singgah sebentar. Penduduk di kota A melihat, loh bapak ini tidak sayang sama anaknya ya. Anaknya yang suruh geret keledai, bapaknya enak-enak duduk di atas keledai. Bapak ini dengar, oh iya ya, nak ganti anak kamu yang naik di atas keledai. Oh iya pak, masuk ke kota B, dasar anak durhaka. Tidak kasihan sama bapaknya ya. Bapaknya yang geret capek-capek, anaknya yang duduk di atas. Bapaknya dengar lagi, oh iya ya, nak ganti anak, nanti kita tidak enak dipandang orang lain. Ya, masuk ke kota ketiga, keledainya digeret oleh bapaknya dan anaknya. Oh bapak sama anak ini kurang pinter, punya keledai tidak dinaiki cuma digeret tok. Oh iya nak kalau gitu kita naik di atas keledai dua-duanya. Masuk ke kota keempat, dasar tidak berperi kehewanan. Keledai kecil seperti itu dinaiki 2 orang. Gimana ini maksudnya? Mereka dengar itu lagi. Oh iya anak-anak, kasihan keledainya. Wes nak, kita bopong aja nak keledainya. Masuk ke kota berikutnya. Kota berikutnya bilang, orang ini miring ya. Keledai kok dibopong. Tidak akan pernah benar tindakan saudara. Tidak akan pernah benar. Percayalah. Apapun yang saudara lakukan. Kalau standar saudara adalah indah di mata orang lain, tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah benar, selalu ada salahnya. Karena apa? Musuh itu selalu cari negatif dari hidup kita. Dan pasti ada. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini saudara sedang misalnya, contohnya, saudara sedang difitnah oleh seseorang, wah kejam sekali gitu. Atau saudara sedang dikata-katakan hal yang tidak enak, tidak usah didengarkan saudara, tidak usah diambil hati. Karena apa? Mereka selalu akan menilai kita. Saudara patut bersyukur kalau banyak yang membicarakan saudara. Berarti saudara dipandang levelnya sudah naik lebih tinggi. Berarti saudara sukses, saudara sudah bertumbuh ke arah Tuhan. Amin saudara? Pertumbuhan itu tidak mengenal yang namanya eksklusivisme. Pertumbuhan itu akan selalu membuka diri, expose kepada segala hal. Pertumbuhan itu bukan berarti tidak mau dengar saran dari orang lain. Pertumbuhan itu bukan berarti kamu lebih bodoh dari saya, jangan banyak bicara, mingkemo. Enggak, kita akan terima dari semua orang. Dan nanti kita seleksi sendiri, gitu ya. Saudara, ini yang akan saya gunakan sebagai penutup khotbah pada hari ini. Paulus yang menuliskan surat Efesus. Ini merekomendasikan Injil yang kita baca.
sebagai sebuah kebenaran yang utuh, yang berpusat hanya kepada Kristus saja. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu yang penting kembali pada Kristus. Kembali pada Kristus. Apapun yang kita lakukan, kita renungkan lagi. Kira-kira ini berpusat pada Kristus atau tidak. Karena apa? Kristus adalah kepala. Saudara, kepala itu penting. Kepala itu bagian yang paling penting. Saya ingin tanya, kalau ada bola yang mengarah ke kepala saudara, dan saudara bukan pemain sepak bola gitu, mengarah ke sini, apakah saudara akan terima dengan seperti ini? Gitu. Saudara pasti gini. Karena apa? Kepala ini penting. Wah, saudara, wah gini. Hujan, kalau ada hujan, saudara gini enggak? Enggak, saudara pasti cari payung. Wes, badanku basah enggak apa-apa. Yang penting kepalaku terlindungi. Kristus itu kepala, pusat dari segalanya. Kristus itu penting bagi kehidupan kita. Amin saudara. Jadi mari kita bertumbuh dengan berpusat di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, ambil itu sebagai sebuah tindakan kasih dari seseorang itu. Orang itu mungkin cara mengasihi kita seperti itu, terima saja. Mungkin bagi kita tidak enak, terima dulu, dilek dulu. Saya percaya mungkin kita tidak sempurna, tapi kita mau belajar, hanya pandang Kristus saja. Dan saya yakin saudara yang usianya lebih tinggi dari saya, lebih banyak makan asam garam daripada saya. Mari kita belajar bahwa banyak orang, semua orang itu tidak sempurna. Kita pun tidak sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan kita, kita utamakan kualitas pertumbuhan kita. Tetap berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Mari katakan apa yang saya katakan saudara. Dalam nama Yesus, saya percaya Engkau memberikan roh kesabaran, roh yang mau dididik, sehingga saya semakin bertumbuh ke arah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau mendengar apa yang jemaat-Mu ucapkan. Kami mau menjadi orang yang terus bertumbuh sampai nanti Engkau datang yang kedua kalinya. Kami mau terus bertumbuh ke segala arah di dalam Engkau Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali hari ini dengan menyenangkan hati-Mu, dengan membesarkan nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, selamat pagi, Tuhan memberkati.